Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi selanjutnya di kuliah teknik digital. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konversi dan kode bilangan ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas gerbang logika. Gerbang logika ada ini yang tampil bulat-bulat ini ya. Ada AND, OR, NOT. Nah, ini yang dasar. Jadi hari ini kita akan bahas ini aja. Tiga ini. Nah, kemudian ini pertemuan yang selanjutnya ya. XOR, XNOR, XNOR. Kemudian nanti ada NOR N dulu. Kemudian ini di XOR-kan. Di XNOR-kan. Nah, gitu. Kebalikannya. Nah, ini pertemuan yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 gerbang logika. OR, AND, dan NOT. Termasuk timing diagram. Kemudian juga penerapan dan berbagai hal yang terkait di dalamnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Apa itu gerbang logika? Nah, gerbang logika sebenarnya diawalinya dari aljabar bulan. Nah, kayak gitu. Jabar bul atau kadang kita menyebutnya aljabar bulan. Ya, karena jabar bul yang menemukan adalah Bull. Josh Bull. Tahun sekian ya, sudah lama ya. 1854. Ini dari Irlandia atau dari England, dari Inggris. Seorang matematika ya. Nah, dari Inggris. Dia menciptakan sebuah simbol, jadi nanti gerbang logika juga ada simbol-simbol ya. Variabel yang memiliki dua keadaan. Nah, kayak gitu. Dua keadaan yaitu keadaan benar, hidup, nyala, kayak gitu. Itu identik dengan satu. Kemudian ada keadaan salah. Nah, kayak gitu. Keadaan salah, mati, kayak gitu. Tidak nyala, itu identik dengan nol. Nah, itu berarti hanya ada dua keadaan. Nah, dalam perkembangannya mungkin kondisi ini ada logika fasi. Fasi berarti samar-samar ya, yang berkembang di Jepang. Nah, kayak gitu. Kalau ini berkembang dari Barat. Nah, kemudian uh, ini sebenarnya awal ditemukannya tidak tahu ya mau diterapkan seperti apa. Kemudian ilmuwan selanjutnya itu menemukan sebuah piranti yang untuk menerapkan aljabar Boole ini yang dikenal dengan gerbang logika. Nah, kayak gitu. Gerbang logika ini menjadi satu hal yang penting dalam teknik digital, teknik informatika karena ada gerbang logika nanti akan jadi sistem atau rangkaian logika. Rangkaian logika nanti akan menjadi sistem digital. Nah, di sini ada rangkaian. Nah, rangkaian ke sana lagi akan menjadi sistem digital, kan gitu ya, yang lebih kompleks lagi. Gitu. Urut-urutannya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih gerbang logika itu sendiri? Gerbang logika itu merupakan sebuah blok. Blok itu ya bisa katakanlah kotaan lah, atau apa ya, bagian yang bentuk rangkaian elektronik digital. Jadi elektronik digital bisa jadi berdiri dari berbagai gerbang logika. Nah, gitu. Ya, penggambaran gerbang logika ini biasanya dengan simbol yang sudah ditetapkan. Misalkan ini simbolnya ini kayak gitu. Nah, ini adalah simbol untuk OR. Nah, itu ya, simbolnya seperti ini. Kemudian memiliki beberapa masukan. Nah, ini misalkan masukannya 2A, B. Masukan ya, beberapa masukan. Kemudian satu keluaran. Nah, ini keluarannya misalkan Y. Nah, gitu. Nah, ini beberapa ini bisa satu untuk not misalkan. Bisa dua
misalkan contohnya gambar ini, bisa juga 3, misalkan jadi C kayak gitu. Bisa juga nggak hanya C ini bisa juga sampai D, nah kayak gitu. Sampai D, tapi keluarannya apa? Keluarannya ya hanya 1, hanya Y. Nah, maka nanti di sini ada fungsi matematisnya, ya Y sama dengan A plus B, nah kayak gitu. A plus B. Kemudian ada gerbangnya, ada logika tabel kebenarannya, nah gitu. Nah, Y. Nanti lebih lanjut kita bahas di gerbang logika ini. Jadi teman-teman paham ya. Jadi nanti sebuah rangkaian tentunya akan terdiri dari sebuah gerbang logika yang lebih kompleks. Misalkan terdiri ada N, keluarannya ini kemudian ada OR ya, itu keluarannya ini di N kan, dimasukkan N, keluarannya ini di inverter kan, nah kayak gitu. Keluaran ini masih tergabung lagi dengan OR yang diinverter kan, nah kayak gitu. Jadi sangat kompleks ya. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, nah kayak gitu. Nah, rangkaiannya kayak gini. Nah, kayak gitu bentuknya. Ini bisa dilihat ya. Ini luarannya jadi ada 4 variabel. Mengandung A, B, C, D. Nah, sini A plus B. Ya, sampai sini A plus B kali C. Nah, sampai sini hasil ini diinverterkan. Nah, gitu. Nah, hasilnya ini diinverter masuk sini. Dan seterusnya. Nah, gitu ya, teman-teman saya kira bisa memahami nanti. Nah, macam-macam gerbang logika ini yang dasar yang akan kita pelajari ini ada 3, yaitu OR, AND, kemudian inverter. Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Itu ya secara umum, biasanya OR ini simbolnya plus, gitu. Kemudian N ini kali, kalau inverter itu aksen ya, misalkan ini A plus B. Nah, ini A kali B. A kalinya biasanya dot ya, jadi A dot B kayak gitu. Kalau ini dot kalinya. Kalau ini A aksen gitu. Aksennya bisa seperti ini atau A tanda atas. Itu simbol matematisnya ya. Oke, itu tadi yang akan kita pelajari dan ini adalah yang pertama adalah gerbang logika OR. Jadi gerbang logika OR itu punya 2 input ya. Boleh 2 input tapi nggak boleh 1 input ya. Oh, boleh 1 input ketika gini. Tapi tetap 2. Nah, ini nyambung ke A gitu. Nah, kalau nyambung ke A ini Y-nya apa? Nah, kayak gitu ya. Gimana kalau kayak gini? Hasil keluaran Y-nya apa? Hasil keluaran Y-nya adalah ya A itu. Y sama dengan A. Jadi nggak berubah ya. Nah, kayak gitu. Karena ini misalkan ini dikasih A-nya 0, 0 sama 0 hasilnya 0. Kalau A-nya 1, keluarnya juga 1. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, sebelum lebih jauh ke seperti ini, kita yang ke atas dulu. Di sini ada OR itu punya simbolnya seperti ini. Jadi A, seperti gambar ini ya. Ada 2 input, bisa 3 input, nanti 4 input, dan seterusnya. Kita pelajari dulu aja yang 2. A, B keluarannya adalah X. Jadi A, B ini sebagai input, keluarannya X. Secara matematis itu keluarkan menjadi Y sama dengan, atau X sama dengan, sorry ya, ikutin yang atas saja, X sama dengan A plus B. Nah, gitu. Nah, maka variasi input ketika ada 2 masukan, nanti yang mungkin adalah 0 sama 0, atau ini 1 sama 0, atau 1 sama 0 yang atas kebalikan sama 1, 1. Sehingga ketika ini dituliskan menjadi tabel kebenaran menjadi seperti ini. Nah,
A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0. Nah, ini sudah ketetapan ya teman-teman ya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, outputnya 1. Nah, kalau A-nya 1, B-nya 0, itu juga 1. Kalau A-nya 1, B-nya 1, dia juga 1. Maka ini dinamakan dengan truth tabel atau tabel kebenarannya. Nah, kayak gitu. Jadi semua operasinya nanti mengikuti ini ya, teman-teman ya. Ini harapannya kebenaran, hafal ya. Karena kebenaran, kalau kesalahan ya nggak harus hafal. Nah, maka untuk memudahkan biasanya operasi OR ini, jika input A dan B kedua-duanya tinggi, nah berarti ini salah satu kedua-duanya tinggi, atau salah satunya, atau kedua-duanya, maka outputnya high. Ini bisa dilihat ini. Jika salah satu dari A atau B tinggi, atau kedua-duanya tinggi, maka outputnya tinggi. Kalau kedua-duanya 0, baru outputnya 0 atau low. Nah, kayak gitu. Cara memudah menghafalkannya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini cara kerja gerbang OR itu mirip seperti rangkaian apa ini? Paralel. Nah, kayak gitu. Ini seperti rangkaian paralel. Jadi misalkan ini dikasih katakanlah 0. Nah, ini 0 nggak nyambung. Ini dikasih 0 juga, maka dia A plus B ini 0. Nah, ya. Kalau ini 0, sini juga 0, maka tentunya ini X-nya 0. Nah, kayak gitu. Sehingga seperti tadi tabel A, B, X. Nah, aduh sorry, X. Sehingga kan 0, aduh, 0, ini 0, sini juga 0. Nah, ketika maaf ya, gambarnya jadi kayak gitu. Kalau sininya kita hubungkan ke sini, nah nyambung, sehingga ini nilainya 1, maka A1, B-nya tetap 0. Nah, karena ini dihubungkan dengan, nah biasanya nih ya, kalau VCC atau muatan atau nilai 1 atau nilai positif atau nilai nyala itu dihubungkan dengan sumber tegangan 5 volt. 5 volt itu dianggap logika 1 ya. Kalau 0 gitu berarti ya logikanya 0, berarti low atau ini high. Kayaknya dihubungkan ke sini ya, jadi ngalir, seret, kayak gitu. Nah, ini nyala. Nah, walaupun di sini nggak terhubung, yang B nggak terhubung, yang B 0, tapi lampunya nyala. Maka ini bisa dikatakan 1. Nah, gitu. Logikanya kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti rangkaian paralel. Nah, kalau ininya 0, berarti nggak terhubung, balikannya ya. Ininya tak terhubung, ganti ini yang terhubung. Nah, kayak gitu. Nah, maka dengan cara yang sama ini juga tetap nyala. Nah, kayak gitu. Nah, maka ini 1, ini 0, ini 1, ini juga 1. Kalau dua-duanya terhubung, nah ini terhubung, ini 1, ini juga 1, maka otomatis dia juga akan nyala. Maka ketika 1, 1 hasilnya juga 1. Nah, maka dalam rangkaian gerbang OR ini dia seperti rangkaian paralel, sehingga ketika salah satu saja bernilai high, maka dia juga akan nyala. Maka itu akan bernilai 1 high juga. Nah, ini adalah gerbang logika OR. Nah, ini harus dipahami. Dengan simbol matematiknya adalah ini. Oh, positif dari A plus B. Clear teman-teman ya, saya kira bisa dipahami. Nah, bagaimana membuat rangkaian OR? Nah, kayak tadi. Oh, rangkaian OR ini ya biasanya dalam membuat ini dihubungkan dengan ini teman-teman. Nah, apa ini? Nah, ini dihubungkan dengan tadi. Ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, kemudian ini dikasih saklar. Kalau mau nyoba selain cara tadi nih, apa? Dihubungkan dengan, aduh sorry, ini nyambung kayak gitu, ini juga nyambung, saklar ya, asumsinya. A,
B, nah kayak gitu. Ini nanti terhubung, nah kayak gitu. Dianggap ini saklar. Nah, cara bikin rangkaiannya kayak gitu. Sorry, ini bukan kabel ya, tadi nggak sengaja. Nah, jadi seperti dihubungkan, dikasih nilai 0, dikasih nilai 0, oh nyala enggak, nah kayak gitu. Rangkaian elektronisnya ya, ketika kita mau ngecek, ini dikasih 5 volt, mau ngecek dalam sebuah rangkaian, nah, kayak gitu, baterai dan lain sebagainya, kemudian ini dikasih LED, ini dikasih gerbang logika. Oh, bagaimana cara mendapatkan ini? Nah, bisa cara mendapatkan satu gerbang ini biasanya pakai IC. Nah, kayak gitu. Nanti akan kita bahas di akhir IC apa sih yang IC itu merupakan ICR. Nah, kayak gitu. Ini cara membuat rangkaian. Untuk yang lain juga sama. Rangkaiannya seperti ini. Ya, kita kalau simulasi bisa ya satu gerbang, tapi ketika real enggak bisa. Kita harus pakainya IC. Maksudnya real hardware kita mau bikin itu pakainya IC. Tapi kalau pakai simulasi kita bisa bikin satu gerbang ini. Nanti bisa kita lihat contohnya ya, mungkin nanti bisa kita lihatkan ya. Oke, di sini ada timing diagram, teman-teman. Selanjutnya ya, setelah tadi. Timing diagramnya adalah sebuah grafik output ya. Output yang dari gerbang logika yang tergantung pada atau yang berhubungan dengan input gerbang. Nah, gitu. Jadi dari tabel kebenaran tadi dalam sebuah OR itu bisa digambarkan menjadi sebuah tabel kebenaran. Nah, penggambaran gelombangnya itu dalam timing diagram dikatakan bahwa ketika low itu 0. Nah, ini low kayak gitu ya, ini low. Jadi input A ini dapat low. Nah, sehingga data itu sebenarnya kayak semacam continue ya, berurutan kayak gitu. Jadi nggak 0, nggak 1, parsial, tapi continue seiring waktu. Nah, kayak gitu. Maka bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini kan berarti terus 0, ini 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, atau ini ya, nanti tergantung waktunya. Ini berarti 0 terus, nah kayak gitu. 0 sepanjang ini, kemudian 1, 1, 0, nah kayak gitu. Ini urutannya, misalkan masukkan A, masukkan B. Ini masukkan B, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, bagaimana keluarannya? Maka keluarannya dalam tabel timing diagram ini mengikuti tadi truth tabelnya. Ada A, B, kemudian X. Nah, berarti X ini ketika 0, 0 maka dia akan 0. Nah, ketika salah satu aja tinggi, maka dia tinggi. Nah, kayak gitu. Di sini tinggi, 1. Ketika dua-duanya 0, maka 0. Ketika salah satu tinggi, dia akan 1. Ketika dua-duanya 0, dia 0. Nah, kayak gitu. Maka ini adalah contoh timing diagram untuk gerbang OR. Nah, gitu. Jadi misalkan ini masukkan A-nya seperti ini, masukkan B-nya seperti ini, nah maka output X-nya nanti bentuknya akan seperti ini. Cara timing diagram. Timing diagram berarti ini keluaran data terhadap waktunya akan seperti ini, teman-teman. Bagaimana cara melihatnya? Kita bisa pakai osiloskop mungkin ya, cara praktek. Atau ya kalau pakai LED bisa, tapi kalau pakai LED biasanya kita nggak presisi ya waktunya berapa yang digunakan. Oke, jelas ya teman-teman ya tentang timing diagram ya. Oke, ini kita contohkan. Tuliskan timing diagram output untuk logika OR. Nah, tadi ya, kalau OR berarti ketika ada 00, nah katakanlah ini timing diagramnya, kita tambahkan ke bawah, alat bantu, maka ketika ini 0 dan 0, maka dia 0. Nah, maka kita gambarkan kayak gini. Ketika ada satunya, maka naik. Nah, kita gambarkan naik. Nah, gitu. Ketika ini 1, 0, berarti 1, maka
Timing diagramnya kayak gini teman-teman. Nah kayak gitu. Ketika ini nanti berulang seperti ini lagi, maka kayak gini lagi. Berulang ya, berarti kayak gini. Nah, dan seterusnya terhadap fungsi waktu. Jelas ya teman-teman ya. 00 jadi keluarannya 0. Berarti ini adalah fungsi X sama dengan A plus B. Yang atas ini memang sudah bentuk keluaran untuk 2 ya, A sama B. Kan 0001 berarti ini asumsinya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau 2 keluaran lagi berarti ke 0 lagi. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya berjalan seiring dengan waktu. Teman-teman jelas ya, kayak gitu cara menggambarkan output keluaran berdasarkan timing diagram. Oke teman-teman, kita lanjut. Bagaimana ketika OR itu 3 input? Nah, cara prinsip sama. OR 3 input itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, gitu ya. Atau di bentuk kayak gini juga bisa. Nah, kayak gini. Keluarannya baru di kayak gini kan. Nah, tapi kalau yang seperti ini nggak simple, maka bisa ditulis kayak di atas ini. Bagaimana dengan tabel kebenarannya? Tabel kebenarannya juga sama. AB 00, misalkan ini 0, ini 0, ini hasilnya kan 0. Misalkan C-nya 0, maka di sini juga 0. Nah, maka ini X-nya 0. Misalkan ini 00, sininya 1, maka outputnya juga 1 ini. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya ya teman-teman, sampai 1, 1. Nah, 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1, ini juga 1, maka ini hasilnya 1. Nah, sehingga ketika 3 input, nah dia hanya seperti hukum tadi, dia akan bernilai 1 jika salah satu input ini bernilai 1 atau tiga-tiganya bernilai 1. Nah, dia bernilai 0 ketika tiga inputnya, ketiga inputnya A, B, C maksudnya itu bernilai 0, maka outputnya juga 0. Berarti ketika tiga-tiganya low, dia akan low. Jelas ya teman-teman ya, tiga input. Bagaimana dengan timing diagramnya? Ya berarti timing diagramnya mengikuti untuk 3 input. Berarti kalau tadi yang kita contohkan hanya AB untuk inputnya, ya sekarang ada ABC. Nah kayak gitu. Mulai dari 00 sampai 01. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini kan 00. 0, 0, 1, dan seterusnya. Outputnya gimana ya? Outputnya sesuai X ini. Oke teman-teman, jelas ya saya kira ya untuk OR 3 input. Nah, kemudian bagaimana penerapan gerbang OR? Nah, gerbang OR ini bisa dijadikan sebagai encoder atau pengkode ya, atau apa ya, penerjemah bisa, atau konverter kayak gitu. Dari desimal ke biner. Nah, gitu. Bentar, enggak jalan. Dari desimal ke biner. Nah, di mana kita desimal itu ada 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, kayak gitu. Ketika mau menuliskan 0, maka tentunya ini nggak terhubung. Nah, kenapa nggak terhubung? Ya, kalau nggak terhubung kan berarti sini 0 semua. Nah, kayak gitu. Jelas ya? Ketika mau menuliskan 1, nah 1 yang terhubung hanya sini tok, ke sini. 1 ini hanya ke sini tok, sehingga Y ini nyala 1. Nah, gitu ya. Kalau 2, oh 2 ini hanya terhubung ke sini dan ke sini. Nah, berarti harusnya ini ada ininya. 2 ini ke sini dan ke sini. Sorry, 2 ini enggak ke bawah, ding, dia enggak. Oh ya, ini yang penting dipahami dalam sebuah rangkaian elektronik bahwa ketika ada tanda seperti ini, tanda dot kayak gini, berarti ini nyambung ya, ini nyambung. Tapi ketika bersilangan tapi nggak ada tanda dot seperti bawahnya ini, nah kayak gini, ini berarti tidak nyambung. Nah kayak gitu. Maka 2 ini hanya terhubung ke sini saja, sehingga ke Y1 aja. Sehingga jadinya seperti ini. Maka ini 0, 1, 2. Nah yang 3, ini nyambung. Nah nyambung ke Y1 dan berarti juga ke bawah.
Y 0, maka ini 1, 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, maka dari inputan ini, ya katakanlah biner, ya, desimal kayak kalkulator kan mau diproses di komputer atau di kalkulator. Ya, kalkulator termasuk komputer ya. Maka dikonversikannya juga modelnya seperti ini. Sehingga menjadi data biner. Nanti dioperasikan biner juga bisa. Mungkin materi selanjutnya nanti pas penjumlahan, pengurangan rangkaian atau bilangan biner. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, dan seterusnya ya. Ini kan sampai berapa? 4, sampai 3. Nah, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Ini salah satu aplikasi dari gerbang OR menjadi encoder dari desimal ke biner. Nah, saya kira teman-teman jelas ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke gerbang yang kedua. Gerbang yang kedua adalah gerbang N. Hampir sama dengan tadi, hanya logikanya aja yang beda. Inputnya sama, bisa 2, nggak bisa 1 dengan kayak tadi ya, 1 dengan input yang sama, tapi tetap dimasukkan ke 2. Kemudian bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, maka ketika inputnya 2, ini adalah perkalian ya. X sama dengan AB, nah kayak gitu. Atau A dot B. Oh, yang tadi kan OR penjumlahan. Ini A dot B. Nah, A dot B ini akan bernilai 1 jika dua-duanya 1. Ya, kayak perkalian itu. Dia akan bernilai 1 jika dua-duanya 1. Jika salah satu atau dua-duanya 0, maka dia akan bernilai 0. Nah, kalau 0, ini 0, nah dia akan bernilai 0. Nah, atau salah satunya 0, dia akan bernilai 0 dan akan bernilai 1 jika dua-duanya 1. Nah, operasi N atau logika N ini, input A dan B-nya high, atau kedua-duanya high, akan bernilai tinggi atau high. Jika salah satunya low atau dua-duanya low, maka dia akan low. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya. Biar mudah memahami, ini adalah cara kerja gerbang R ini seperti rangkaian seri. Nah, gitu ya, bisa dipahami. Jadi dalam rangkaian seri, ketika ini 0, dua-duanya 0, ya tentunya ini nggak nyala, mati. Ketika ini 1, ini 0, ini hanya terhubung, tapi sini nggak terhubung, yang B, maka dia juga mati. Ketika digambarkan dengan tabel kebenaran, misalkan ini A, ini B, maka 0 dan 0, X-nya juga 0. Ketika A-nya 1, B-nya 0, nah dia juga 0. Kebalikannya ketika A-nya ini 0, nggak terhubung, B-nya 1 yang terhubung, ya dia juga 0. Baru dia akan nyala ini, lampunya ini, ketika A-nya 1, B-nya juga 1. Nah, kayak gitu. Nah, jelas ya. Maka ini seperti rangkaian seri. Dianalogikan seperti itu, biar kita punya pemahaman lebih mudah gitu ya mungkin ya. Kok bisa kayak ngono apa? Nah, kayak gitu lah. Kadang kan kok bisa ya, nah kayak gitu. Maka bisanya ya cara kerjanya dianalogikan dengan gerbang N ini. Nah, seperti tadi dihubungkan dengan VCC atau 5 volt dan dihubungkan saklar untuk mengendalikan inputnya bahwa dia 0 atau 1 gitu ya teman-teman ya, biar mudah memahaminya. Nah, kemudian bagaimana gerbang logika untuk 3 input ya? Secara prinsip sama, untuk 3 input bisa ditulis seperti ini. Ketika ini 0, ini 0, sini kan 0. Nah, kalau C-nya 0, 0 sama 0 ini juga 0 juga. Atau bisa kayak gini. Sehingga 0, 0 outputnya juga 0. Nah, gitu. W ini ya kayak simpennya ini, prosesnya W di sini. Ketika AB-nya 0, AB-nya 0, ininya 1, berarti kan sininya ini 0, ini juga 0, 0 sama 1 kan juga 0. Nah, kayak gitu. AB-nya ini 0, nah kayak gitu. Ininya 0, ya ini juga 0. Sama sampai nanti
ininya 1, karena 1 ini 0, maka ini juga 0. Maka ini nanti akan bernilai 0 semua teman-teman ya. Sampai yang terakhir ini 1, sini juga 1. Jadi dalam logika N baik atau semua inputnya itu bernilai 1, maka dia baru bernilai 1. Kalau ada yang 0, maka dia akan outputnya akan bernilai 0. Nah, cara penulisannya, cara pembuatan simbolnya untuk 3 input ya ini. Nah, ini kayak gini. Kemudian ini 3, nah kayak gitu ya. Kalau 4 berarti ini juga 4. Atau bisa ditulis kayak gini. AB dulu, baru outputnya AB dihubungkan ke C dengan satu gerbang yang lain. Gitu ya, teman-teman. Jelas ya saya kira ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya kalau sudah jelas. Nah, cara timing diagram maka kita juga bisa menggambarkan sebagai contoh. Saya kira teori timing diagram tadi sudah ya. Kita bikin memudahkan aja untuk ilustrasi. Maka dengan gerbang X, ini kita kasih X, maka ketika 00 dia nilainya 0. Nah, kayak gitu. Ketika 1 dia juga masih 0. Ketika 10 dia juga masih 0. Nah, ketika 11 dia akan high. Nah, maka ini adalah output untuk gerbang N. Nah, sesuai dengan logika N. Nah, bagaimana nanti kalau di sana diteruskan? Nah, berarti di sini juga low lagi. Nah, kayak gitu. Low lagi, low rendah ya dalam hal ini ya. Nah, kemudian baru naik. Nah, kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya, tapi karena ini atasnya nggak ada ya kita anggap nggak ada. Tapi sesuai yang atas berarti seperti ini. Kalau fungsi waktu berarti continue diteruskan, nanti juga mengikuti berpola. Nah kayak gitu, nah polanya kayak gini. Oke ya teman-teman ya, jelas ya sampai sini ya saya kira ya. Kalau nggak jelas nanti bisa menanyakan komen di YouTube lah saya kira. Nah kemudian apa penerapan gerbang N? Oke teman-teman, salah satu penerapan gerbang N itu adalah untuk enable sinyal. Maksudnya sinyal itu berfungsi atau enggak. Nah, kayak gitu. Nah, sebagai contoh misalkan ini adalah clock. Clock itu berarti detak ya. Sehingga detak itu misalkan 1 detik ini ya. 1 detik itu berarti 1 puncak 1 lembah. Clock kayak gitu, dia berfungsi terus. Begitu yang masuk ke sini. Ini ya. Nah, kemudian pengaktifan ini berfungsi mengaktifkan masih gitu ya. Dikasih sinyal pengaktifan, nah ini bernilai 1. Ini kan ya, ini kan bernilai 1. Maka outputannya nanti ini. Nah, maka pada saat memberikan sinyal 1 itu dia yang akan berfungsi. Karena apa? Ini kalau 1 ya 1, gitu kan? Kalau 10 ya 0, jadi ini akan berfungsi ketika sinyalnya enable, ini memberikan sinyal high, gitu kan? Nah, maka denyut oscillator ini akan menjadi output. Nah, gitu. Maka hanya pada saat high saja akan menjadi output. Nah, gitu. Maka bisa dikatakan ini sebagai enable sinyal atau kayak controller lah, mana yang dikeluarkan jadi output dan tidak. Nah, kayak gitu ya. Dan ini bisa dibalik ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, bisa dilihat di gambar. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan di tugas ya. Kalau di komen, saya kira komen ya harus upload gambar ya. Nah, nanti bisa silahkan dikerjakan untuk latihan ini di segmen mungkin kayak gitu. Atau di kertas dan lain sebagainya. Kemudian nanti bisa di-upload ya. Nanti bisa siapkan tempatnya. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Bisa jelas ada 2 soal di sini, ragam gelombang masukan untuk N 2 masukan. Kita seperti gambar di bawah bagaimana bentuk ragam gelombang yang dihasilkan pada keluaran X logika tersebut. Nah ini diminta X-nya seperti apa ketika ada inputan A dan B seperti itu. Nah A dan B itu kondisi yang belang-belang itu adalah keadaan don't care. Don't care itu tidak dipedulikan. Nah, sakit ya nggak dipedulikan ya.
nggak peduli ya. Nggak peduli di sini maksudnya nilainya itu bisa 0 bisa 1 terserah ya. Jadi bisa 0 bisa 1. Nah, ketika masukannya bisa 0 bisa 1, outputnya nanti di X seperti apa. Nah, itu tolong nanti bisa digambarkan. Yang kedua, ini ada apa? Suatu gerbang logika seperti gambar AB-nya seperti itu, kemudian kalian diminta menggambarkan outputnya untuk gerbang OR. Nah, oke ya, saya kira jelas nanti bisa dikerjakan untuk latihan, untuk menambah pemahaman dari materi kita ini pada gerbang dasar. Oke teman-teman, ini yang gerbang terakhir di yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang terakhir adalah inverter. Jadi inverter itu atau pembalik. Nah, gitu. Jadi ini input A. Jadi kalau inverter hanya ada satu input ya. Jadi input A, outputnya X. Nah kayak gitu logonya seperti ini, simbolnya ya. Nah penamaannya bisa X sama dengan A dash atau A aksen. Nah, gitu. Nah sehingga ketika inputnya low maka outputnya jadi high. Kalau inputnya high, outputnya jadi low ya. Jadi membalik ya. Jadi membalik. Penting ya fungsi pembalik ini karena kadang kita ingin mendapatkan sinyal keluaran kebalikan dari input. Nah, atau proses ternyata dapat seperti ini kita balik hasilnya. Ini timing diagramnya. Ya kalau X-nya 0 berarti apa? Outputnya 1. Kalau output inputnya 0 berarti outputnya yang 0 ya, kebalikannya. Tapi bagaimana ketika ini adalah double inverter? Nah, itu yang perlu dipahami. Ini outputnya kebalikannya ya. Output ini kemudian diinverterkan lagi, maka akan menjadi keluaran yang sama dengan inputnya. Jadi ketika ada dua inverter atau double inverter, malah dia berfungsi sebagai wire saja, nggak berfungsi sebagai inverter. Jadi keluarannya sama dengan inputnya, gitu. Jadi hanya kayak wire. Jadi ya nggak inverter. Nah kayak gitu jelas ya teman-teman ya. Di inputnya ketika dilewatkan dua inverter dia akan sama. Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4, 5, 6? Nah kayak gitu. Nah, nanti bisa kamu lihat di soal kuis ya untuk menambah pemahamannya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya bagaimana kita menggunakan IC. Ya, yang kita pelajari tadi adalah gerbang-gerbang logika. Cara teori, simulasi, nanti ada simbol-simbolnya. Tapi dalam praktek realnya kita nggak ada perbagian kayak gitu atau misalkan ini OR ya. Di satu itu nggak ada ya rangkaian satu kayak gini. Nah, gitu. Kecuali kita nge-create sendiri, membuat sendiri. Kalau di pasaran adanya dalam bentuk IC kayak gitu. Nah, salah satu IC OR adalah 7432. Nah, IC OR 7432 itu ada 14 kaki. Nah, ketika ini digambarkan cara ini kayak gini. Ada 14 kaki. Ada VCC, berarti ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini dihubungkan dengan ground. Nah, kayak gitu. Karena ini komponen aktif, maka ini harus terhubung dengan sumber tegangan dan ground. Gitu ya, sumber tegangan. Nah, walaupun sumber tegangan juga ini di sisi ini ke ground, tapi ini sisi positif ya. Nah, maka karena OR tadi ada 3 kaki, dalam hal ini adalah 2 input AB dan 1 output X, maka di sini ini. Ini berarti A, B, X. Nah, untuk gerbang pertama misalnya kayak gitu. Ini A, B, X untuk gerbang kedua. Jadi di sini nanti dalam satu rangkaian ini ada 4 gerbang. Dalam satu IC ini ada 4 gerbang. Ya. Gerbang-gerbang ini nggak harus digunakan semuanya, boleh menggunakan ini saja.
Nah, kayak gitu. Jadi nanti dalam buat sebuah rangkaian, kalian bisa menggunakan 1, 2, 3 gerbang saja boleh. Atau 4-4-nya juga boleh. Tapi menggunakannya harus mengikuti kaidah bahwa ketika menggunakan katakanlah IC ketiga gerbang OR ketiga, ini kita sebut saja ketiga, ya kalian harus ini untuk input A misalnya kayak gitu, ini untuk input B, nah kayak gitu, ini untuk input X, untuk output X, nah kayak gitu. Jadi jangan di apa pindah dari gerbang satunya. Jadi ini satu rangkaian walaupun output ini bisa digunakan untuk input gerbang selanjutnya. Nah, kayak gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi pahami ya. Oke. Ya ini untuk N saya kira sama. Maksudnya nanti untuk bikin rangkaian itu ini. Rangkaian kombinasi mungkin akan kita pelajari. OR dinotkan. Kemudian kita N kan. Nah, kayak gitu. Nah, apa sih suaranya? Berarti kan kita nanti butuh 3 IC ini. 1, 2, 3. 3 gerbang. Karena beda-beda gerbang logikanya ya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin nanti pas simulasi bisa kita contohkan. Ini contohnya kalau IC N sama ya, kayak IC OR tadi. Secara susunan kaki-kakinya, hanya simbolnya aja yang berbeda. Kalau not berbeda, contohnya 7404 ini beda karena dia N, not itu hanya 2 kaki. Padahal IC-nya ini 14, maka dikurangi 2, masih 12 kaki, maka gerbangnya nggak hanya 4, tapi ada 6. Nah, bagaimana ketika 6 ini terhubung, misalkan ke sumber tegangan, outputnya jadi input, ini juga jadi input sini, kayak gitu, dan terus jadi input sini, jadi input sini. Nah, ini berfungsi sebagai apa ini? Inverter atau tidak inverter nih? Nah, kayak gitu ya. Ini bisa dilihat di kamu jawab di kuis ya, kayak gitu. Ya, berfungsi sebagai inverter atau non inverter atau fungsi yang lainnya. Nah, kayak gitu. Jika memang digabungkan seperti itu salah satu fungsi dari gerbang NOT. Nah, salah satu IC gerbang NOT adalah 74004. Oke teman-teman, saya kira itu pada kesempatan kali ini. Semoga paham ya untuk gerbang logika dasar. Silakan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di komentar. Saya kira itu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.